Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menyusun best practice, yaitu setelah kita melaksanakan PPG, PPG tentunya setelah melaksanakan PPL. Lebih tepatnya adalah setelah melaksanakan PPL di tahun ini. Nah, mari simak penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, seperti yang kita lihat dalam videonya, di sini adalah best practice ya. Ada best practice, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan bantuan media pembelajaran game Wordwall. Nah, adapun lokasinya ini tempat lokasi Bapak dan Ibu guru tempat PPL, silakan cantumkan. Lalu lingkup pendidikannya, lingkup jenjangnya di sini jenjang SMP atau SMA, SMK ataupun SD, sekolah dasar. Nah, yang berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai. Di mana tujuan yang ingin dicapai di sini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) berbantuan media pembelajaran game Wordwall. Nah, tujuan yang ingin dicapai di sini adalah merupakan salah satu permasalahan, permasalahan di awal, di mana permasalahan di awal yang kita identifikasi itu salah satunya saya mengidentifikasi kurangnya motivasi belajar siswa, sehingga dengan adanya model pembelajaran problem based learning di sini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar. Penulisnya saya sendiri. Di sini adalah tanggal kita terakhir melaksanakan PPL, atau tanggal kita melaksanakan PPL, tanggal selesai melaksanakan PPL, Adapun situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nah, kondisi yang menjadi latar belakang masalah silakan uraikan di sini ya, sesuaikan dengan sekolahnya Bapak dan Ibu guru masing-masing. Di mana di sini kondisi yang menjadi latar belakang saya itu adalah perhatian siswa terhadap pelajaran kurang, terus juga kesediaan siswa untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang terlihat masih kurang. Lalu saat proses pembelajaran PPKN hanya sedikit peserta didik yang berpartisipasi aktif seperti bertanya ataupun mengajukan pendapat. Lalu yang berikutnya, peserta didik cenderung kurang melakukan interaksi aktif dan dengan guru maupun siswa lainnya. Yang berikutnya, sedangkan apabila dilakukan pembelajaran di mana siswa diminta untuk saling berdiskusi, kebanyakan peserta didik cenderung pasif dan hanya beberapa peserta didik tertentu yang aktif mencari pemecahan permasalahan, menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, maupun bertanya kepada guru. Nah, lalu di akhirnya kita kasih penjelasan dari permasalahan latar belakang tersebutlah perlunya adanya suatu perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan motivasi hasil belajar yang maksimal. Nah, adapun praktik ini penting untuk dibagikan, yaitu praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan. Karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Adapun peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini, adapun peran saya dalam praktik baik ini adalah sebagai guru yang berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan untuk dapat berjalan secara efektif serta melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran seperti pemanfaatan dan penggunaan media dan bahan ajar
serta model pembelajaran yang tepat untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan harapan yang ingin dicapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tantangannya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Nah, tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur penyebab untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik antara lain. Yang pertama adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif atau masih model konvensional itu ya. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang bersifat abstrak. Lalu yang keempat, motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, dari beberapa tantangan tersebutlah nantinya akan dicarikan solusi untuk dapat menjawab permasalahan yang akan diajukan. Di antaranya dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, terkait dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik baik ini antaranya dapat dilihat dari tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari segi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, dan juga dapat melibatkan rekan sejawat untuk mencari solusi dan alternatif. Dan terkait dengan keberhasilan dalam proses belajar baik, tingkat keaktifan dan hasil belajar dalam praktik baik ini harus melibatkan siswa itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa saja yang digunakan atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini guru memilih model pembelajaran problem based learning. Nah, proses pemilihan metode ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku tema guru dan buku tema peserta didik. Lalu yang berikutnya, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran PBL, problem based learning, serta juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Lalu yang berikutnya, yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi guru. Di sini memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi.
Lalu juga yang berikutnya proses pemilihan metode ini, pertama guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku paket pegangan guru dan juga pegangan paket buku siswa. Lalu juga sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman kompetensi guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran tentunya strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa dapat tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik. Lalu juga proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian guru merancang desain menu-menu apa saja yang perlu ada di media pembelajaran setelah dirancang atau didesain, baru guru memulai membuat media pembelajaran ini di website WordWall serta di website Canva untuk PowerPoint-nya sesuai dengan rancangan atau sesuai dengan desain. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan websitenya, itu juga website WordWall, serta di website Canva, dan juga alat seperti komputer atau laptop dan jaringan internet. Nah, untuk meningkatkan motivasi siswa, tentunya beberapa strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan-kegiatan itu berpusat pada peserta didik dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Adapun refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apa saja? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Satu, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Yang berikutnya, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Berikutnya, penggunaan pembelajaran berbasis game WordWall yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar disertai tampilan media PowerPoint yang terbuat dari website Canva dilengkapi tayangan gambar dan video serta dimix dengan pada saat mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form dapat dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Respon terkait dengan strategi yang dilakukan, di sini ada beberapa foto kegiatan pembelajaran pada saat KBM. Nah, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat dari kegiatan refleksi, akhir pembelajaran peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik dan juga dipahami. Faktor-faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat atau RPP.
pembelajaran dari keseluruhan proses, pembelajaran yang bisa dilakukan atau pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru dilakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Baik, sekian untuk pembahasan terkait dengan best practice ya. Berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.